syariat Allah Subhanahu wa taala dan junjungannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini kita bersama-sama diberikan rahmat sehat dan bisa silaturahim satu sama lain. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Yudi Purwanto. Dalam hal ini tidak mewakili Saudara Munarman secara khusus sebagai advokatnya, tapi paling tidak saya dan rekan-rekan yang hadir di depan saya semua ini adalah rekan-rekan Bang Munarman sesama advokat yang menunjukkan rasa solidaritasnya, rasa keprihatinannya terhadap profesi advokat yang beliau sadar bahwa ternyata seperti apa yang kita saksikan, seperti apa yang kita alami, bahwa beliau Saudara Munarman saat ini sedang mengalami musibah karena disangkakan oleh pihak Mabes Polri, dalam hal ini Barreskrim, menjadi tersangka dalam dikaitkan dengan sangkaan keterlibatannya dalam kegiatan terorisme di Indonesia. Untuk itu terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Sulaiman sebagai MC, Ustaz Nuraham, Ustaz Nuraini, Ustaz Yusuf Maslak, belum kelihatan tadi ada. Oh siap Ustaz. Ya, ada terus Bang Marwan Batubara, terima kasih Ustaz. Dan Kiai Ustaz yang tidak bisa sebutkan satu persatu, Ustaz juga mungkin yang hadir di depan kita. Terima kasih atas kehadiran di konferensi ini. Tentunya pasti rekan-rekan saya, rekan-rekan sesama advokat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang nantinya akan memberikan support, dukungan, dan mungkin pembelaan secara maksimal kepada rekan Munarman, gitu ya. Itu harapan kita. Untuk itu perkenalkanlah saya akan membacakan pernyataan sikap bersama, yaitu para habib, ulama, dan pengacara pembela aktivisme. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap para habib, ulama, pengacara, dan aktivis Islam atas fitnah, kriminalisasi, dan terorisasi terhadap sahabat kami Munarman sarjana hukum. Tuduhan keterlibatan sahabat kami Saudara Munarman SH dengan kelompok yang dituduh terlibat teroris adalah sesuatu yang mengada-ada. Karena komitmen Saudara Munarman dalam menjaga eksistensi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan partisipasi aktivitasnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban, social order, dan agar tidak terjadi segregasi sosial telah banyak sekali dibuktikannya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Saudara Munarman SH adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan demokrasi yang memulai pengabdiannya di bidang HAM dan demokrasi di LBH Palembang. Kemudian pada tahun 1999 sampai 2000 Saudara Munarman SH melanjutkan pengabdiannya dengan menduduki posisi sebagai Direktur LBH Banda Aceh, dan pada tahun yang sama juga menduduki posisi sebagai Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan yang sering kita kenal dengan singkatan KONTAS di Aceh. Pengabdian Saudara Munarman SH berlanjut di ibu kota DKI Jakarta dengan menduduki posisi sebagai Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tidak Kekerasan atau KONTAS Jakarta, Kepala Hak Sipil dan Politik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan pada tahun 2002 sampai 2006 menjadi Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia yang kita kenal dengan YLBHI. Pada saat yang sama, Saudara Munarman juga mengabdi kepada negara
dengan menjadi komisioner pada Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat atau KPP Komnas HAM Republik Indonesia. Dan pada tahun 2004 beliau diangkat menjadi tenaga ahli Jaksa Agung serta menjadi tim pencari fakta kasus pembunuhan Munir yang dibentuk melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 111 tahun 2004. Pada level kebijakan publik, Saudara Munarman berkontribusi melalui aktivitas sebagai tim perumus RUU komponen cadangan dan Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang dibentuk oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Keilmuan dan pengalamannya di bidang hukum dan HAM tersebut sangat dirasakan juga oleh kami para ABG, ulama, dan umat Islam karena Saudara Munarman SH membimbing, memberikan pencerahan dan masukan agar dalam berjuang menggunakan jalur konstitusional. Kejadian Saudara Munarman pada acara diskusi di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat 2014 tidak lebih dan tidak kurang hanya sekitar 10 menit untuk mendapatkan informasi, dan kebetulan jalur UIN Syarif Hidayatullah adalah salah satu jalur pulang pergi dari rumah Saudara Munarman. Bukan sebuah kesengajaan untuk hadir, apalagi sebagai inisiator, penggagas, penggerak, atau memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tersebut. Sedangkan kehadiran Saudara Munarman pada acara seminar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Tujuan ikut rapat ISIS di Sulawesi Selatan adalah fitnah. B. Kehadiran beliau di Sulawesi Selatan karena diundang hanya sebagai pembicara yang justru substansi materi yang diberikan tentang kontra terorisme. Adanya agenda bayat ISIS tidak diketahui oleh Munarman, sehingga saat berlangsung secara mendadak pun Munarman tidak ikut membayat, tidak mendukung, menyuruh, ataupun memfasilitasi. B. Selama di FPI, justru Munarman yang merubah FPI menjadi organisasi kemanusiaan. D. Di banyak diskusi dan seminar, justru Munarman menyerang segala bentuk aksi terorisme dan menyerukan masyarakat agar berhati-hati terhadap radikalisme dan radikalisasi oleh agen-agen provokator yang menginfiltrasi ke dalam tubuh FPI. Kegiatan seminar di Medan, justru Saudara Munarman bersedia hadir karena salah satu fasilitator kegiatan tersebut adalah pihak Polda Sumatera Utara melalui Kepala Bidang Binmas saat itu, yaitu berupa fasilitas biaya sewa gedung dan biaya konsumsi acara seminar tersebut. Bahkan Kepala Bidang Binmas Polda Sumatera Utara saat itu menjadi salah satu narasumber dalam acara seminar tersebut. Perlu diketahui oleh publik bahwa fitnah berupa tuduhan bahwa Saudara Munarman menggerakkan orang ataupun memfakat jahat atau memberikan bantuan atau menyembunyikan informasi adalah fitnah keji terhadap Saudara Munarman. Karena faktanya Saudara Munarman tidak pernah berinisiatif untuk membuat atau menyelenggarakan seminar tersebut, dan juga tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi dalam bentuk apapun selain untuk keperluan sebagai narasumber seminar tersebut. Saudara Munarman juga tidak pernah mengetahui siapa penggagas seminar, siapa narasumber, siapa peserta yang diundang, dan afiliasi narasumber lainnya ataupun afiliasi pemilik pondok pesantren tempat seminar tersebut diadakan. Dengan demikian, rekam jejak sebagaimana diuraikan di atas, maka
sungguh sangat tidak masuk akal. Sungguh sangat tidak masuk akal, sehat dan sangat mustahil apabila saudara Osman terlibat dalam gerakan terorisme. Maka kami, para habib, ulama, dan aktivis Islam terpanggil untuk menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap sahabat kami, saudara Munarman SH. Dua, mendesak agar kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap saudara Munarman SH segera dihentikan dan membebaskan dari tahanan. Sekali lagi, segera dihentikan dan membebaskannya dari tahanan. Tiga, hentikan segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi terhadap ajaran agama manapun maupun pemuka agama apapun di Indonesia. Demikian catatan sikap para habib, ulama, dan aktivis Islam, Jakarta, September 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.